Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianovi Ananda. Saya di sini akan melakukan presentasi untuk kertas kerja saya, matkul pra-TA, dengan judul Sistem Informasi Penjualan dan Pencatatan Keuangan Catering Bu Nunung berbasis website. Untuk usulan tugas akhir saya, nama saya Dianovi Ananda dengan NIM 2302016, email saya dea34607@gmail.com, pembimbing saya Bapak Fahrudin M.Com. Untuk riset saya yaitu riset wirausaha dan bisnis digital. Untuk formulasi tugas akhir saya, tema saya yaitu sistem informasi berbasis website, subjeknya catering Bu Nunung, objek atau variabelnya penjualan dan laporan keuangan, kata operatifnya implementasi, metodenya saya menggunakan metode waterfall. Untuk latar belakangnya, pada catering Bu Nunung, proses pemesanan dan pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan input dan keterlambatan pencatatan. Selain itu, belum adanya sistem yang terpusat menyebabkan data penjualan dan keuangan sulit diakses serta ditelusuri kembali ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukannya sistem informasi berbasis website yang cepat, aman, dan mudah digunakan agar pengelolaan penjualan dapat mencatat dan mengakses data penjualan secara real-time, mengelola transaksi keuangan secara otomatis, serta menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu. Untuk rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi berbasis website dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan di catering Bu Nunung. Yang kedua, bagaimana sistem informasi berbasis website dapat membantu mengurangi kesalahan pencatatan serta meningkatkan ketepatan data pesanan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Yang ketiga, bagaimana sistem informasi yang dibangun dapat membantu pengelolaan data penjualan dan pencatatan keuangan agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, yaitu tugas akhir. Tujuan tugas akhir ini adalah yang pertama, merancang dan membangun sistem informasi penjualan dan pencatatan catering Bu Nunung berbasis website. Yang kedua, mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi menu dan melakukan pemesanan secara online. Untuk keluaran tugas akhir saya, selain laporan TA, untuk tugas akhir saya yaitu website catering yang siap digunakan untuk proses penjualan dan pemesanan online. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama, lokasi pengambilan data adalah di Jalan Pesona Abadi, Blok C2, nomor 7, Slawi Kulon. Yang kedua, spesifikasi fitur pada sistem informasi penjualan dan pencatatan keuangan catering Bu Nunung adalah sebagai berikut. Yang pertama, registrasi. Yang kedua, login. Yang ketiga, di beranda terdapat informasi terkait menu, terkait paket menu makanan, dan juga profil catering. Yang keempat, daftar menu, detail menu, foto menu, dan juga harga. Yang kelima, ada pemesanan online, yaitu bisa menambahkan untuk keranjang belanja, pesan sekarang, tanggal atau waktu, tempat pengiriman, check out. Yang keenam, pembayaran, yaitu bisa melakukan pembayaran melewati transfer bank atau e-wallet.
Yang ketujuh, dashboard admin, yaitu kelola menu makanan, kelola pesanan, kelola pembayaran atau verifikasi pembayaran, kelola laporan. Laporannya itu ada 3, yaitu laporan transaksi, laporan keuangan, laba dan rugi sesuai periode, dan juga laporan pengiriman. Selanjutnya ada kelola data user, dashboard kurir atau data pesanan dan pengiriman. Selanjutnya ada dashboard owner, ada data laporan siap cetak sesuai periode, dan juga yang terakhir logout. Untuk perangkat kerasnya atau hardware-nya itu saya menggunakan laptop Axio MacBook Hype 5, yaitu dengan prosesor Intel Core i-Core 5 1035G4, CPU 110 GHz, dan juga dengan RAM 8 GB. Untuk perangkat lunaknya, yaitu softwarenya, saya menggunakan sistem operasi Windows 11 Pro 64 byte. Web browsernya saya menggunakan Google Chrome. Web servernya saya menggunakan SAM versi 8.1.25. Saya menggunakan database MySQL, framework CI3 atau CodeLearner 3. Saya menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, PHP, CSS, JavaScript. Text editornya saya menggunakan VS Code. Untuk perancangannya saya menggunakan UML atau Drupal. Untuk batasan masalahnya, yaitu batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem hanya difokuskan pada pengelolaan data penjualan, yang meliputi mengelola menu, pemesanan, transaksi, pengiriman, dan pencatatan keuangan atau laporan-laporan. Yang kedua, sistem tidak menyediakan fitur pengelolaan stok menu karena makanan diproduksi secara fresh atau segar berdasarkan pesanan pelanggan. Yang ketiga, sistem ini hanya melayani pengantaran pesanan wilayah kabupaten dan kota yang telah ditentukan. Untuk rujukan utamanya, saya menggunakan buku yang pertama, yaitu Laudon KC dan Laudon JP 2021. Judulnya Manajemen Informasi Sistem Managing the Digital Film Creation. Jadi buku ini menjadi rujukan dalam dasar penerapan sistem informasi. Yang kedua ada Turban I. King D. Li JK Liang Tepi dan Turban DC 2021, Electronic Commerce Managerial and Social Networks Perspective, Springer. Jadi buku ini menjadi rujukan dalam memahami pemesanan dan transaksi online yang mampu meningkatkan jangkauan pasar. Yang ketiga ada Coronel C. dan Morris S. 2020, Database System Design, Implementation, and Management 13 THE. Buku ini menjadi landasan teoritis untuk MySQL dan basis data serta konsep dari database. Untuk rujukan yang selanjutnya yaitu SIDIQ B 2018, Framework CI3 membangun pemrograman berbasis web dengan berbagai kemudahan dan fasilitas CodeLearner 3 informatika. Jadi buku ini menjadi landasan teoritis dalam pemahaman framework dengan menggunakan CI atau CodeLearner. Yang terakhir ada Paine Palacio J. Days M 2020, Food Service Management atau Principles and Principles dari Pearson. Buku ini menjadi rujukan dalam konsep dan pengelolaan usaha tata buka.
Selanjutnya ada metodologi. Untuk tugas akhir diselesaikan dengan mengacu pada diagram alir di bawah ini. Penjelasan gambar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan studi pustaka untuk mencari data sekunder, teori yang relevan dengan sistem yang akan dibuat. Yang kedua, melakukan studi lapangan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan website dalam sistem informasi penjualan dan pencatatan catering ini. Jadi mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, mendesain sistem dengan menggunakan Draw.io. Jadi melalui perancangan seperti use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan IRD. Yang keempat, melakukan implementasi sistem dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, dan JavaScript, serta MySQL sebagai penghubung antara sistem dan database. Yang kelima, pengujian sistem dilakukan melalui black box testing. Unit program diintegrasikan dan diujikan sehingga persyaratan perangkat lunak dapat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Jadi untuk gambaran metodologinya seperti ini. Jadi mulai dari melakukan studi pustaka, melakukan studi lapangan, mendesain sistem, melakukan implementasi, apakah sistem memenuhi kriteria. Jika ya, berarti langsung menguji fungsi dari sistem tersebut. Kalau tidak, berarti melakukan perbaikan sistem terlebih dahulu. Nanti untuk setelah melakukan perbaikan sistem bisa langsung menguji fungsi dari sistemnya. Apakah fungsi berjalan normal? Jika iya, berarti udah selesai untuk sistemnya. Jika tidak, berarti melakukan perbaikan sistem seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan. Jadi pelaksanaan tugas akhir dijadwalkan pada bulan Februari sampai Juli 2026. Jadi untuk aktivitas yang pertama, melakukan studi yaitu kemajuannya 10%. Jadi mulai dari bulan Februari. Untuk melakukan studi lapangan, kemajuannya 10%, sama dilakukan pada bulan Februari. Untuk mendesain dan memperbaiki desain sistemnya, yaitu kemajuannya 50%, dilakukan pada bulan Februari sampai bulan April. Untuk mengimplementasikan websitenya, kemajuannya 70%, bisa dilakukan pada bulan Mei sampai Juni. Untuk menguji fungsi website dan perbaikan, kemajuan persenanya 80, bisa dilakukan pada bulan Juni. Untuk menyelesaikan tugas akhir TA, itu kemajuannya 100%. Jadi dimulai dari bulan April sampai Juni untuk pelaksanaannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.